Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Rabu 4 Oktober 2023. Saudara, dalam beberapa menit ke depan saya ingin mengajak kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video yang mungkin bisa menambah wawasan kita, yang mungkin bisa memberikan kita informasi-informasi yang baru. Dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang tanggapan dari netizen, tanggapan dari saudara dan saudara kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini terkait dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Agama, yakni Bapak Yakut Kholil, yang menyatakan bahwa untuk tidak akan memilih pasangan yang singkatannya Amin. Dan kalau ada yang memilih, itu bidah. Tentu pernyataan ini menuai kritikan dari netizen, apalagi dari pendukungnya Bapak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang menjadi pertanyaan saya, kok bisa ya? Padahal kita ketahui bahwa Bapak Yakut ini datangnya dari partai PKB, yang semestinya beliau ini mendukung di mana ketua umumnya maju sebagai cawapres dari Anies Rashid Baswedan. Apakah ini adalah tanda-tanda bahwa koalisi perubahan atau pasangan Amin ini akan kalah? Tentu ini akan menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa tidak ada kekompakan di elit-elit partai PKB. Bahkan mereka saling serang. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Karena dalam muatan video saya juga, saya akan menghadirkan cuplikan-cuplikan video yang berkaitan dengan Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga tanggapan dari seorang Rocky Gerung terkait dengan Anies Rashid Baswedan ini. Mari kita simak bersama-sama. Melontarkan pernyataan tidak akan memilih pasangan calon presiden yang singkatannya Amin. Izin stage video ini ya, Bapak Menteri Yakut yang terhormat. Pemikiran saya sebagai orang awam nih, disclaimer pendapat saya bahwa seorang menteri agama itu tugasnya mengurusi agama, menjaga kerukunan, tidak menimbulkan isu-isu atau melontarkan kata-kata yang dapat memicu propaganda atau adu domba. Tapi kok yang dilontarkan oleh seorang menteri agama kok bahasanya seperti ini, bahwa saya tidak akan memilih pasangan yang dengan pilpres nanti dengan capres yang disingkatannya Amin. Toh kalau Bapak juga tidak mau milih nggak apa-apa. Toh siapa juga yang suruh Bapak milih Amin? Loh, banyak masyarakat yang pengen milih Amin. Tapi tidak seharusnya seorang menteri agama itu melontarkan kata-kata seperti ini. Harusnya menteri agama itu menunjukkan sikap yang bijak, bagaimana memberikan contoh berpolitik yang baik, menghadapi nanti politik ini harus rukun, tidak boleh perpecahan. Sedangkan menteri agama saja sudah mengeluarkan kata-kata yang menciptakan kondisi propaganda di sini. Saya rasa ini kurang benar dan kurang bijak. Jadi salam rukun dari saya buat Bapak Menteri Agama untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat memicu isu pertengkaran di masyarakat. Sinyal kekalahan. Sebelum lanjut, lihat video ini dulu. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Yang ketiga kalinya dalam forum publik, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas bicara politik. Padahal dia adalah Menteri Agama. Entah apa motifnya. Tetapi insting saya menangkap apa yang dilakukan oleh Yakut ini sudah benar untuk memang menyerang salah satu pasangan pilpres, Anies Caimin. Jika dilihat dari background, karena peristiwa seperti ini tidak berdiri sendiri, alias ada penyebabnya, yakni setiap Anies Caimin dapat aliran dukungan yang besar seperti yang terjadi di Makassar, di mana pendukung mereka tumpah ruah di lokasi kegiatan, maka inilah reaksi yang akan dibuat oleh Yakut. Bukan pertama kali, ini yang ketiga kalinya. Saya yakin, insting saya, ini adalah tanda yang sangat pasti kalau sinyal kekalahan bagi calon yang dilindungi oleh Yakut makin menurun dan berbahaya.
Untuk itu, Yokut pasang badan untuk menyindir ketua dari partainya sendiri, yakni PKB. Saya memprediksikan upaya Yokut akan menyerang partainya sendiri akan terjadi lagi di masa mendatang. Jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub. Itu omongan buzzer. Anies yang tadinya perubahan sekarang bermain dengan kimia keberlanjutan. Kita nggak bisa tangkap dari Anies yang mana yang Anda anggap sebagai perubahan nanti itu. Caimin itu bukan faktor perubahan, bahkan Caimin bilang dia akan teruskan semua proyek Jokowi, termasuk stunting kalau begitu. Itu datanya begitu kan. Jadi kita tidak bisa lagi melihat Anies di dalam satu cawan kimia yang sama. Anies molekul, Caimin molekul. Molekul Caimin masuk ke ruang sebelah kiri Anies dan nggak bisa balik lagi. Namanya osmosis. Molekul kecil masuk ke semi permeable dinding dan menjadi molekul besar. Anies tergopo-gopo untuk mengucapkan perubahan dan Caimin bilang nggak perlu perubahan. Sebaliknya di tempat Gerindra terus mengatakan bahwa oke, lanjutkan Pak Jokowi. Tetapi Gerindra paham bahwa ada hal yang tidak mungkin diucapkan setelah Prabowo jadi presiden. Karena itu dia kasih peluang untuk perubahan. SBY ada osmosis baru masuk di situ. Jadi kita lihat bahwa keadaan ini menunjukkan memang ada pengaturan baru dalam koalisi itu. Dan kita yang akan tuntun sebetulnya. Kita yang mesti pastikan Anda mau berubah dalam soal apa. IKN mesti dibatalkan menurut saya. Saya akan tanya pada Pak Prabowo. Dengan cara apa? Melalui SBY. Karena SBY yang ingin IKN dibatalkan. Kan jelas dong. Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan IKN? Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan Omnibus Law? Kita akan tuntut pada SBY bukan pada Prabowo. Karena itu ada program SBY. Fair. Kita akan tuntut bagaimana Prabowo menyelesaikan soal-soal yang menyangkut global security. Tidak pada SBY. Jadi kita tahu kimia itu sedang berubah. Tetapi yang nggak boleh berubah adalah kepastian kita, anak-anak muda, generasi baru yang paham bahwa grammar ke depan adalah soal tadi. Keterkaitan kita dengan anak muda di Eropa. Keterkaitan kita dengan anak muda di Amerika. Yang menginginkan dunia diatur ulang dengan kesetaraan, dengan solidaritas. Nggak ada lagi anak muda di Eropa yang masuk keluar mall untuk beli branded items itu. Mereka tukar-menukar baju lewat Instagram dengan anak yang ada di Riau, anak yang ada di Amerika Latin itu. Itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi kita pastikan bahwa GMPK ini mewakili satu ide baru tentang masa depan Indonesia. Itu yang kita jaminkan melalui seminar hari ini. Insya Allah kalau ada perubahan kita akan buat negeri ini menjadi aman bagi semuanya. Nah, kita ngomong Anies bacot menai. Nah. Nih, Songor dan ya gitu nih. Iku pikiran nek ngomong iku jare gawe ngaman Indonesia iku congor mulut ngomong iki pikir sing gawe gak negara gak aman congor mucuk. Sing gawe sing gawe negeri gak aman congor coba ngomong rezeki hatiku apa PSI bubarno, hati bubarno bawa congor wani ora ngomong niku. Ngomong jeplak congor iki wong ndi wong Indonesia asli dudu gemede congormu lho kerjaku ngene lho bajaringan lho di proyek iki aku ketenan lho bajaringan kerjaku congormu ngomong diatur cok. Hari ini Anies dan Caimin melakukan safari politik ke Kabupaten Jember. Justru ada yang menarik ketika kemudian Caimin protes kepada penyelenggara karena tidak disiapkan helikopter. Wush, ngeri. Apa Caimin sudah minta fasilitas helikopter padahal masih sebagai seorang bakal calon presiden dan dia protes karena tidak disiapkan oleh panitia. Kondisi seperti ini membuat Caimin meradang. Bahkan Caimin menyebut kalau melat mbok jangan ketokno, kalau susah jangan diperlihatkan, kata Caimin kepada penyelenggara safari pasangan Amin di Jawa Timur. Bahkan Caimin menyebut mereka atau penyelenggaranya lebih mementingkan uang daripada waktu. Ya kata Caimin, udah terbiasa miskin. Saya menjadi miris kemudian. Saya kasihan kepada penyelenggara safari politik Amin di Jawa Timur. Mereka pasti sudah susah payah menyiapkan acara, menyiapkan persiapan dan segala macamnya. Tapi masih dikatain atau masih dibilang atau masih dikritik bahwa mereka terbiasa miskin. Bagaimana tanggapan-tanggapan kepada penyelenggara safari Amin di Jawa Timur?
Silakan komentar. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya. Izin stis ya bang videonya. Ngeri kali. Kalau itu udah gak payah bilang lagi pak. Kami udah hafal luar kepala kalau itu. Kalau dikasih uang pun kami ambil. Milih tetap Pak Anies. Jadi udah aku sebarkan sama kawan-kawanku dari Sabang sampai Merauke. Siapa aja dalam kontestasi ini yang ngasih uang, ambil duitnya. Kalau kalian nggak mau makan uang itu, kalian kasihkan orang-orang yang nggak mampu. Habis cerita. Satu manfaatnya agar memilih calon-calon pemimpin baik itu pemimpin daerah, pemimpin pusat begitu, tidak menggunakan uang dalam mencari simpatik rakyat begitu. Mereka harus bawa ide dan gagasannya itu. Dan itu sebagai efek jerah agar itu mereka bisa kapok dengan pelajaran pertama. Habis uang tidak jadi pejabat publik dan mereka akan berpikir. Artinya masyarakat sekarang sudah cerdas, tidak mau diiming-imingi uang. Kalau itu Pak, nggak usah diajari lagi Pak. Kami udah hafal, udah khatam. Tenang aja. Otomatis persentase mendukung Pak Anies itu sangat besar sekali ini sekarang. Marilah kita menyambut dengan sukacita akan lahirnya seorang pemimpin yang amanah, insya Allah tabarakallah atas izin Allah, yaitu yang bernama Haji Anies Baswedan. Dan calon wakilnya presidennya itu abang angkat aku juga yang kedua, namanya mungkin Bapak kenal, Muhaimin Iskandar. Jateng, Bali, ya, Jawa Timur pada tanya lagi, Madura, Makassar, Indonesia Timur, luar Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Indonesia Timur dari mana yang dukung Anies? Semua pilih Pak Anies. Bini aku milih Pak Anies. Ayah aku milih Pak Anies. Mama aku juga milih Pak Anies. Orang kampungku 90% milih Pak Anies. Orang kampung kalian berapa persen milih Pak Anies? Jangan kok kalian. Jadi Pak, kalau memilih seorang pemimpin itu jangan diajarin lagi kami Pak. Kami rakyat lebih tahu Pak. Pak nggak tahu. Aku kan ada yang angkat Pak Anies Pak. Jadi aku selalu siarkan kepada mereka. Kalau ada yang main money politik, ambil duitnya. Kalau kalian nggak mau makan ya kasih sama orang yang nggak mampu. Pilih tetap Pak Anies. Nggak ada cerita. Nggak ada tawar-menawar lagi kami Pak. Kami udah sepakat semua. Udah klop kan. Aku tahu juga isi hati orang ini. Kenapa kalian pilih Pak Anies? Woi, kutanya sama kawan-kawanku Pak. Apa kata orang? Ya kami mau perubahan dan perbaikan lah. Mana sanggup lagi kami. Tarif listrik naik, BBM naik, gas naik, semua serba naik. Cuman bro aja yang turun Pak. Jadi jangan tanya lagi apanya yang mau berubah, kecuali gigi orang yang nanya itu. Kalau sampai sini pun kawan-kawanku atau rakyat Indonesia gak paham juga ya, matilah aku udah gak sanggup bilang lagi lah. Semua serba mahal, kalian gak mau perubahan ya. Taulah aku bilang, pupuk mahal, jual barang petani murah. Gak tahu aku mau bilang lagi Pak. Ya, belum nasib saudara-saudaraku yang di Rempang Batam lagi. Wah, banyak masalah. Nggak ada yang masalah. Semua masalah. Rencana aku mau jadi presiden 2029, tapi ku tengok kayak gini, lika-likunya nggak sanggup Pak saya. Makanya saya wakilah aja kepada Pak Anies. Saya lebih percaya sama Pak Anies. Saya yakin Pak Anies itu mampu melewati ujian bangsa ini. Dengan kolaborasi membangun struktur kabinet yang dia usung itu sangat mantap dan klop sekali. Jadi aku putuskan dengan hari ini aku mundur jadi capres di 2029 dan akan aku wakilkan dengan abang angkat aku yaitu Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Gitu aja woi. Ya. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja ada hal-hal baru yang bisa pemirsa simak
dari cuplikan video yang saya persembahkan ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak terasa sekarang sudah di bulan Oktober. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Sebentar lagi kita akan melihat siapa-siapa saja pasangan calon presiden yang akan daftar ke KPU. Apakah seorang Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar akan lolos ke KPU, ataukah malah akan ada berita buruk? Apakah Prabowo Subianto yang sampai hari ini belum ada cawapresnya akan daftar ke KPU? Kita hanya bisa menunggu. Ganjar Pranowo pun demikian. Mari kita tetap memantau perkembangan politik di bangsa ini. Jangan menjadi antipatik dari politik, tetapi mari kita terlibat aktif dalam dunia politik, khususnya kepada kaum milenial dan Gen Z saat ini. Karena bangsa ini, negara ini ada di pundak kita generasi muda. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ambillah hal-hal yang positif dari cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa tadi. Hal-hal yang tidak bagus ditinggalkan. Begitupun kutipan-kutipan bahasa yang disampaikan oleh netizen yang mungkin bisa menjadi motivasi buat kita. Mari jadikanlah pribadi kita untuk bisa berguna bagi orang lain maupun bagi bangsa dan negara di lingkungan sekitar kita. Tebarkanlah kebaikan. Jangan saling menghina-hina dan mencaci maki. Jangan saling menghujat. Politik itu sangat dinamis. Iso dele sore tempe, itulah istilah bahasa Jawa yang sangat familiar. Sehingga jangan hanya gara-gara politik kita saling mencaci maki, saling menghujat demi membela orang-orang yang kita kagumi, demi membela baca pres yang kita impikan. Pernyataan-pernyataan yang akan mengadu domba, membuat kegaduhan di bangsa dan negara ini akan terus berdatangan. Sehingga saya berharap bahwa kita sebagai pemirsa, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap kritis, tetap cerdas, jangan mudah terprovokasi dengan bahasa-bahasa, dengan bujukan-bujukan, terayun-rayuan yang dapat menimbulkan perpecah belah di antara anak bangsa. Saudara, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Sekali lagi, saya berharap bahwa pemirsa sekalian mampu untuk memilah semua informasi. Jika itu baik, silakan dipetik. Tetapi jika itu kurang baik atau tidak baik, silakan itu ditinggalkan. Jangan lupa pula untuk saling mengedukasi dengan sesama keluarga, rekan kerja, di mana saja kita berada, agar kita semua menjadi cerdas, agar kita semua menjadi bagian yang selalu peduli dengan perkembangan politik di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.